Wits, iya. Kok pakai sarung, Mas? Hah? Pakai sarung? Abis sholat. Oh, sholat. Kenapa, Mas? Lagi ngapain? Wah, koper udah siap nih. Udah siap nih, packing dulu kita. Mau berangkat? Berangkat. Ah, jangan sampai ketinggalan. Ada satu yang ketinggalan. Apa tuh? Trofi Europa League-nya MU. Wah. Harusnya kita bawa ke Malaysia tuh. Replika. Tapi gimana nanti kita ketemu mereka di sana ya? Hah? Kan Mas ikut juga kan? Ikut saya. Iya, makanya itu dia kan kita habis gagal meraih trofi ya kan? Iya, makanya bingung nih apa yang mau kita lakukan di sana. Iya, gitu. itu dia kayak seperti Bang Mardel dan Mas Ibnu ya. Iya, di Manchester. Setelah kegagalan juara Europa League, mereka langsung berangkat ke Manchester. Rasanya hambar. Terlepas dari Ruben Amorim juga ada kemarin nih kita sempat sedikit bahas dulu nih soal Garnacho sama Victor Lindelof. Yang akhirnya Lindelof nggak perpanjang kontrak, ya kan? Dan abang-abangan Swedia ini ya. iya, si Iceman ini Ice Cold Man. Iya, ya kan. Jadi dia udah kayak ya udah fix musim ini lah musim terakhir dia di Manchester United, yang artinya dia Free tidak transfer berarti ya? Iya, betul, tidak akan memperpanjang kontraknya, berarti free transfer dan bulan Juni berarti terakhir. Dan ini tuh berbanding terbalik sama pemain-pemain yang biasanya memang ada value di klubnya ya. Biasanya seperti Cunha. Dia tuh harusnya musim ini adalah musim terakhir. ya, Jadi dia bisa bebas transfer kemana aja. Tapi karena memang dia menghormati klubnya, dia tanda tangan kontrak. Siapa tahu ada yang mau nebus dia. Jadi Wolves dapat duit, si Cunha pun bisa pergi. Itu penghormatan Cunha ke Wolves-nya. Supaya dia pergi meninggalkan seenggaknya ada duit yang masuk ke Wolves. Berbeda dengan Lindelof kan. iya, cuma mungkin iya benar sih, tapi kan secara kualitas beda, Mas. Sama kalau Lindelof perpanjang kontrak, berarti harus ada orang yang mau nebus Si klausulnya Lindelof. Kan? Nah, sekarang siapa yang mau nebus ya kan? Karena memang performanya pun itu pilihan ke berapa ya? Kalau memang back kita fit semua, Lindelof tuh bisa jadi pilihan ke-5 atau ke-6. Iya. Yang apa namanya? Yang line up udah masih si De Ligt, Yoro, Martinez. Iya, betul. Itu line up. Masih ada Maguire, masih ada Mazraoui. Nah, terakhir tuh baru Lindelof. Iya. Jadi memang kualitasnya begitu dilepas free transfer ya keputusan paling baik lah menurutku lah. Iya, dia pun bisa pindah klub. Siapa tahu di klub barunya bisa makin matang atau emang kan masih umur berapa ya? Waduh, nggak tahu saya. Kayaknya sih udah 30 ya. Harus 30. Maksudnya kan secara masih prime-nya lah, seenggaknya lah ya. Tapi kan dia masih ada prime-nya lah. Secara perjalanan di Manchester United kan udah lumayan lama ya kan. Udah lumayan lama. Dia ikutnya waktu Lindelof ya joinnya. Lindelof waktu Mourinho. Bareng sama Bailey ya. Iya, jadi memang secara waktu sudah udah cukup lah di Manchester United. Tapi kalau ngomong-ngomong soal waktu, ini lain halnya dengan Garnacho nih. Ya. Si bocah satu ini nih ya kan. Bikin ulah nih. Kemarin omongan dia waktu di interview ya. Dia bilang saya selama bermain di fase knockout Liga grup Eropa, selalu main full ya kan. Tapi giliran di final saya cuma dikasih main 20 menit. 20 menit. Kayak gitu. Berarti secara tersirat dia nggak terima sama taktik. Betul. Atau nggak terima sama keputusannya Ruben mainin dia kenapa cuma 20 menit. Tapi memang fair-fairan setelah dia masuk lebih banyak peluang. Iya. Entah dari dia atau memang dia yang bikin buat temennya. Fair-fairan dia ada. Cuman kayaknya untuk dia ngomong seperti itu tidak pantas. Tidak pantas. Seperti itu. Iya. Iya. Di umur berapa belas berarti? 19 ya apa 20 ini 21 ini udah. Iya, mau 21 ya. Iya, maksudnya lu belum ada pembuktian tapi udah berani ngomong kayak gitu. Masih bocah. Ya kalau aku apa ya? Mau ikut merasakan apa yang dia rasakan, mungkin itu rasa kecewanya dia aja. Dia tuh pengen membantu tim sebenarnya. Kalau aku bisa main lebih lama lagi mungkin aku bisa berbuat sesuatu gitu. Maksudnya cuman cara maksud positifnya begitu, cuma cara penyampaiannya. Cara ngomongnya aja. Terkesannya jadi kayak arogan. Iya. Itu. Ya memang dia role modelnya adalah Ronaldo. Kalau Ronaldo yang ngomong gitu, kita bisa maklum. Ya, Ronaldo di final masa main 20 menit. Iya. Dia ngamuk-ngamuk, oke lah maklum. Ya, berarti ada yang salah sama pergantiannya atau memang pemilihan line up-nya. Iya, betul. Kalau seorang Garnacho itu dia. ngomong, karena belum waktunya. Nah, karena kan memang secara
dari Ruben Amorim juga udah kayak ngasih lampu hijau. Ya lu kalau mau cabut, cari klubnya sono. Ya kan? Buntutnya ya. Iya. Karena setelah omongan ini tiba-tiba keluarlah statement, aku sih bacanya dari The Athletic ya, ngomongnya katanya Ruben mempersilahkan Garnacho kalau memang mau cari klub baru. Ya. Kontraknya gimana sih? Kontrak itu sampai 2028 sebenarnya. Oh, yang dia habis tanda tangan kemarin baru ya? Iya, sampai 2028. Jadi Iya, masih ada 3 tahun lagi di kontraknya. Cuma kan memang ya secara attitude sih sebenarnya. Maksudnya di umur yang seperti itu sih, lu jangan arogan lah. Kalau sejauh ini yang udah terang-terangan seperti ini, baikannya agak lama ya. Nah, itu yang dia. dulu kita pernah punya kan Pogba dan Mourinho. Pogba, ya betul. Ya, habis itu post era Mourinho kita Ten Hag sama siapa ya berarti ya? Ten Hag sama berantem. Sancho. Oh iya, Ten Hag sama Sancho. Sancho, akhirnya Sanchonya yang pergi. Sancho yang cabut. Walaupun Ten Hagnya juga pergi. Iya. Ini sih kok kayak turun menurun gitu ya. Maksudnya apa yang bikin, kalau frustasi udah pasti ya. Pasti. dengan performa tim semusim, habis itu kemarin di interviewnya pas setelah kegagalan United menang di final, mungkin masih ya itulah, mungkin nggak bisa menjaga kestabilan emosi aja. Betul. Iya. Cuma ya Cuma itu. buntutnya ini, kalau memang si Garnacho dan Ruben nggak bisa baikan dalam waktu dekat, takutnya pengaruh ke banyak aspek gitu. Ya kan termasuk banyak teman-temannya juga. Nah, itu kan kalau dari netizen kan banyak yang berspekulasi kalau misalnya si Garnacho ini bergaulnya sama Rashford sih, jadinya kayak begitu ya kan. Jadinya ya anak muda ya begitu gak sih? Ya Salah kan? tongkrongan. Salah tongkrongan. Karena kalau kayak gini, aku takutnya di ruang ganti akan Makin ada runyam. runyam, iya. Yang paling parah adalah jadi kubu-kubuan. Iya. Mana yang pro sama Ruben, mana yang pro sama Garnacho. Itu akan kalau dua kubu ini tiba-tiba main bareng kan jadi nggak kompak. Jadi nggak kompak ya. Kayaknya kubu-kubuan ini pernah sempet dikabarin waktu zaman Ole gak sih? Pernah sempet denger gak? Oh iya, Setahu gue kayaknya pernah. Setahu gue. Karena kan Ole kan secara oleh orang sebaik itu. Nah iya kan, maksudnya dia kan secara secara kepemimpinan kan dia kan bukan orang yang tegas, maksudnya bukan yang kayak Ruben gitu kan. Tapi sejauh ini katanya Ole adalah pelatih dengan player management terbaik. Katanya. Dia tuh pendekatannya katanya paling bagus ya. Iya, Dulu kan masih ada Rooney ya. Masih ada Rooney. Nah, Rooney juga pernah bilang kalau Ole tuh apa namanya? Enggak, ini Rooney di mana nih waktu zaman Ole? Hah? Ole jadi Terakhirnya kan? pelatih. Nggak ada dong. Mourinho ya, Ole terakhir ya. Apa sih Rooney terakhir? Si ini. Siapa yang bilang ya? Pokoknya Ole tuh kalau pendekatan LVG ke terakhir pemain, tuh. Van Gaal, LVG. pendekatan ke pemainnya tuh kayak ngerasa temen, Iya. kayak bapak gitu. Ya banyak lah yang Ole emang pernah ada isu kubu-kubuan gitu. Isunya begitu. Jadi ya seperti itulah. Kalau gue sih, kalau soal Garnacho, kayaknya daripada takutnya jadi entah itu Rashford part 2 atau Sancho 2.0, ya mendingan udah lepas aja. Ya. Cari pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya Kebutuhan Amorim. tim. Kayak gitu ya kan. Karena ini kan menyambut musim baru nih. Nah. Ya pasti harus ada perombakan besar-besaran sih. Nah ini aku penasaran dengan apa yang akan terjadi musim depan ya. Aku ngerasanya kalau memang pemain-pemain yang nggak percaya sama Ruben. ya dengan semua yang ada di Manchester United, dengan apa namanya hasil kita yang ini kan musim terburuk kan. Iya. Yang kayak gini, ya udah lebih baik emang pergi aja. Ini akan jadi kayak filterisasi. Siapa pemain yang mau tetap fight sama MU musim depan, United musim depan, ya itu berarti orang-orang yang memang udah nggak bisa digoyang lagi keyakinannya. Oh ya, United masih bisa. Tapi kalau memang udah ragu atau memang banyak berulah, ya udah mending cabut deh. Mending cabut ya, daripada berulah terus jadi bikin rusak di dalam ya kan. Iya, aku sih penasaran banget apa yang akan terjadi di bursa transfer ya. Iya. Kalau memang bisa rombak tim, minimal bisa jual pemain deh, gitu aja deh. Nah, itu Karena MU kan susah banget jual pemain ya, karena harganya masih bagus tapi pemainnya performanya udah begitu gitu. Kalau dijual di bawah harganya pun manajemen nggak mau. Ya gimana jadi? Tapi kan Garnacho nih nanti kayaknya bakal ke Malaysia nih kayaknya nih ya. Ikut ya.
Oh, karena masih Kemungkinan ya. ya kemungkinan karena katanya kan memang Full team. Full team. Jadi Justru yang di Hong Kong yang nggak full team. setelah main dari Aston Villa lawan Langsung berangkat. ya. Iya. Katanya menit 80 udah pada bubar. Ayo guys, packing guys. Kayaknya Mandi dulu, bersih-bersih, packing. Nah, ini balik lagi ke soal nih Malaysia nih, Mas. Kita coba sedikit prediksi line up nih. Ya nggak usah lah line up dari ya tetap sih dari ASEAN-nya, tapi kita dari line up Manchester United dulu nih. Apakah line up-nya sama kayak yang sering dipakai Ruben ketika itu di Liga Inggris atau di kompetisi lainnya? Kalau awal mungkin iya ya. Awal-awal mungkin kan akan ada 2 babak seperti biasanya. Iya. Nah, biasanya kalau match-match kayak gini kan akan ada eksperimen-eksperimen dari pelatih. Iya. Mungkin akan ada tim yang memang sudah sering main bareng sama tim yang dieksplor sama Ruben. Dan kayaknya babak kedua baru akan mulai pemain yang pemain kayak Seko Kone. Nah, itu aku tunggu tuh. Iya kan? Si Mantato. Gitu-gitu tuh. Itu kayaknya perlu untuk dicoba terus-terusan. Di game-game kayak gini. Iya. Dia nanti turnya Malaysia, Hong Kong. Udah. Hong Kong udah. Oh ya udah, berarti memang ya perlu lah dua match ini pemain-pemain yang seperti itu yang dikasih kontrak profesional pertama kali beberapa kali ada kan yang gitu kan. Itu perlu dicoba deh. Tapi aku ngerinya, bukan ngerinya. Aku tuh nggak ngeri ya, kalau misal nanti lawan ASEAN All Star gitu, MU kalah. Aku sama sekali nggak kaget. Karena ya, memang nggak kaget sih, Iya, cuman kan ada beberapa yang mungkin ada fans yang kayak anjir lawan ASEAN All Star juga masa kalah. Nggak apa-apa bro, kalian mau malu aja, cuman ya udah gitu. Ya terima aja. Iya, ya nggak apa-apa. Emang dikata. Kita tuh udah sudah terbiasa dengan momen-momen seperti ini gitu ya kan. Berada di bawah tuh jadi terbiasa gitu. Emang kita tuh nggak sebagus itu gitu. Udah terima aja gitu. Jadi kalau memang mau lihat hasil yang kayak gimana pun harus tetap ikhlas gitu. Jadi aku pun besok ke stadion cuman pengen neriakin aja. Ntar kalau memang ada kesempatan untuk bisa ngomong langsung di depannya, kan nanti kan kita ada. Ini kesempatanmu loh Mas ketemu Dalo. Ada ini maksudnya apa namanya? Waktu tunnel pemain gitulah, kedatangan pemain gitu. Iya. Pengen banget ngomong di ininya, di depannya mereka kayak I'm still believe in you. I'm still believe in you ya, udah gitulah. Pokoknya jangan ngecewain fans dengan apa yang sudah kalian perbuat musim lalu. Itu tanggung jawab kalian untuk bisa gimana ngebayar kepercayaan fans yang yang masih ada untuk musim berikutnya. Udah. Itu aja lah. Ya kita kalau misalnya mau bahas dari line up-nya ASEAN All Star, ada 2 pemain Indonesia. Ya, ada Asnawi dan Muhammad Ferrari. Asnawi akan kembali bertemu dengan Garnacho kalau dimainkan ya. Kalau dimainkan Garnacho. Ya udah segitu aja dulu, sampai ketemu di Malaysia ya, karena ini kita syuting tanggal 25. 26 kita jalan. Kita 26 pagi jalan. Jadi ditunggu keseruan kita di Malaysia. Bersama nanti ada Mas Ibnu, ada Bang Bagus Mardel, dan Bagus, Kokoh United, ada Mas saya, Tama, dan Bang Dita. Jadi bakal seru banget. Tungguin, jangan sampai kelewatan konten-kontennya. Thank you. Sampai jumpa. Oke.